Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, penanggulangan kebakaran dan bekerja di ketinggian. Next. Anggota kelompok ada Almira Amalia, Brani Amistira, Muhammad Terbiaki, dan Muhammad Rahim. Yang pertama, penanggulangan kebakaran. Pengawasan khusus K3 dan penanggulangan kebakaran, instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor INS-11/M/BW/1997. Syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran secara jelas telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Antara lain, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Penyediaan sarana jalan untuk menyelamatkan diri, pengendalian asap, panas, dan gas, melakukan latihan bagi semua karyawan. Dan setiap perencanaan tempat kerja harus mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan upaya penanggulangan kebakaran, baik proteksi secara pasif maupun aktif. Untuk kebakaran aktif, untuk proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk membatasi atau menghambat penyebaran api, panas, dan gas baik secara vertikal maupun horizontal, dengan mengatur jarak antara bangunan, memasang dinding pembatas, dan tahan api. Kemudian ada proteksi secara aktif, yaitu dengan penerapan sistem atau instalasi deteksi alarm dan pemadam kebakaran pada suatu bangunan tempat kerja. Next. Untuk instalasi alarm kebakaran. Instalasi alarm kebakaran otomatis adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api, dan titik panggil secara manual, serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran. Next. Adapun setiap kelompok alarm harus dilengkapi dengan yang pertama ada indikator alarm yang berupa lampu merah atau sarana lain yang setara. Yang kedua ada indikator yang mengeluarkan syarat palsu yang berupa lampu kuning atau isyarat lain yang setara, dan indikator tersebut dapat dilakukan untuk beberapa kelompok alarm. Yang ketiga ada penguji alarm berupa fasilitas pengujian, dan keempat penguji kepalsuan fasilitas pengujian kesalahan. Yang kelima ada saklar penyekat dilengkapi lampu putih dengan tulisan sekat. Kemudian yang terakhir ada tanda pengenal untuk saklar atau indikator yang ditempatkan pada depan panel indikator. Sumber tenaga listrik itu sendiri untuk sistem alarm bahkan harus dengan tegangan tidak kurang dari 6 volt. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan atau APAR. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 04/Men/1980. Terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi kebakaran dapat digolongkan A. Kebakaran bahan padat kecuali logam atau golongan A. B. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar, yaitu golongan B. Yaitu untuk selanjutnya C. Kebakaran instalasi listrik bertegangan dalam golongan C, dan untuk golongan D adalah kebakaran logam. Lalu untuk pasal 2 ayat 2 berbunyi jenis alat pemadam api ringan terdiri A. Jenis cairan atau air, lalu B. Jenis busa, C. Jenis tepung kering atau foam, D. Jenis gas atau hidrokarbon berhalogen dan sebagainya. Lalu untuk pasal 3, tabung alat pemadam api ringan atau APAR harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya. Lalu untuk pasal 4 ayat 1, setiap satu kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai, dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda. Next. Lalu untuk pasal 4 ayat 6, semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Pasal 5, dilarang memasang dan menggunakan alat pemadam api ringan yang didapati sudah berlubang-lubang atau cacat karena karat. Pasal 9,
alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruang atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Lalu untuk pasal 11 ayat 1, setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu A, pemeriksaan dalam jangka setiap 6 bulan, dan B, pemeriksaan dalam jangka 12 bulan. Lalu untuk pasal 14, petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas. Next. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 4 jenis APAR yang pada umumnya digunakan. Yang pertama itu yang water based atau yang diisi dengan air, itu untuk kebakaran golongan A, dapat dilihat pada gambar di atas. Lalu untuk foam itu untuk golongan A dan B, untuk powder itu A, B, dan C, sedangkan untuk CO2 itu untuk golongan B. Next. Lalu selanjutnya ada peraturan tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor KEP .186/Men/1999. Pada pasal 2 ayat 1 berbunyi, pengurus atau perusahaan wajib mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Pasal 3, pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja atau klasifikasi tingkat potensi bahaya. Pasal 5, unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud ayat 3 terdiri. Pasal 3 terdiri dari A, petugas peradaan kebakaran, B, regu penanggulangan kebakaran, C, koordinator unit penanggulangan kebakaran, D, ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis. Next. Lalu untuk klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana disebut sebelumnya, yang pertama itu bahaya kebakaran ringan. Ini merupakan klasifikasi tingkat potensi kebakaran di tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar paling rendah. Dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas rendah sehingga menjalarnya api itu tergolong lambat. Lalu untuk bahaya kebakaran sedang 1, itu kelompok tingkat potensi kebakaran di tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter, dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api juga termasuk sedang. Sedangkan untuk bahaya kebakaran sedang 2, itu klasifikasinya tingkat potensi kebakaran di tempat kerja yang mempunyai jumlah kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter. Di sini dapat dilihat perbedaannya dari penimbunan bahan dari 2,5 naik ke 4 meter, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api juga masih tergolong sedang. Lalu untuk kebakaran sedang 3, ini termasuk klasifikasi tingkat potensi kebakaran di tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar yang tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat. Lalu yang terakhir itu bahaya kebakaran berat. Di sini klasifikasi dengan tingkat potensi kebakaran di tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menyimpan bahan cair serta atau bahan lainnya yang apabila kebakaran apinya cepat membesar, yang mempermudah penyebaran kebakaran dengan melepas panas tinggi sehingga menjalarnya api cepat, lebih cepat dari klasifikasi yang sebelumnya. Next. Kita mengenai ketinggian. Faktor-faktor terjatuh dari ketinggian. Bekerja di atas ketinggian adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan objek. Dalam hal ini adalah pekerja yang mempunyai risiko jatuh dari atas ketinggian yang apabila diukur dari lantai dasar yaitu 1,8 meter. Faktor-faktor penyebab seseorang terjatuh dari ketinggian antara lain ada manusia, lingkungan, peralatan, prosedur, dan juga organisasi. Jadi dari manusia sendiri itu kurangnya pengetahuan, keahlian, dan kemampuan terbatas. Lalu pada lingkungan yaitu pada kondisi cuaca dan juga permukaan licin dan berserakan dan tidak bersih. Pada peralatan dan prosedur dan organisasi yaitu peralatan mencegah, penahan jatuh, serta pendukung tidak standar dan kondisi tidak aman untuk digunakan. Peralatan bekerja di ketinggian. Yang pertama ada tangga. Metode dan tindakan pencegahan dan penggunaan tangga ada beberapa. Yang pertama, jangan menggunakan tangga yang rusak atau tangga yang berbahan metal untuk pekerjaan listrik. Yang kedua, tambahan paling tidak 1 meter di atas tempat yang dituju. Yang ketiga, jangan menambahkan tangga tambahan sehingga tangga tumpang tindih.
Yang selanjutnya, amankan puncak tangga agar tidak bergeser dari tempatnya. Dengan catatan jika tidak mungkin, tangga harus diamankan di bagian bawah. Ini harus dilakukan untuk mencegah pergeseran. Selanjutnya, gunakan papan untuk melindungi bagian tangga yang rusak jika diperlukan. Yang terakhir, sudut yang terbentuk paling tidak 75 derajat dari posisi vertikal. Bagian dasar tangga diset pada rasio 1:4 dari titik kontak vertikal. Peralatan kedua setelah ada tangga yaitu adalah peranca atau scaffolding. Metode yang harus dilakukan yaitu scaffolding hanya boleh didirikan, dibongkar, atau dimodifikasi oleh orang yang berkompeten. Scaffold harus stabil. Pegangan harus dipasang antara 950 mm dan 1150 mm di atas platform. Selanjutnya, modifikasi atau perubahan yang tidak sesuai itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir, jika pegangan dihilangkan untuk mempermudah akses material, pegangan tersebut harus kembali dipasangkan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam bekerja di ketinggian. Yang pertama, persyaratan keselamatan bekerja di ketinggian diterapkan secara maksimal. Kedua, tempat yang aman untuk bekerja digunakan. Yang ketiga, penyediaan lebih banyak peralatan keselamatan. Contoh alat pelindung diri, alat pelindung jatuh, dan lain-lain. Untuk menghindari kecelakaan. Yang keempat, kemungkinan kecelakaan karena ketinggian dan konsekuensi dari jatuh dikurangi dengan tindakan mitigasi. Yang kelima, instruksi yang tepat, pelatihan untuk pekerja, dan kontrol melalui pengawasan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian, pasal 1 ayat 2, bekerja pada ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia sehingga menyebabkan kerusakan harta benda. Pasal 1 ayat 10, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Bisa dilanjutkan? Baik, selanjutnya ada pasal 2, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib menerapkan K3 dalam bekerja pada ketinggian. Kemudian pasal 3, bekerja pada ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib memenuhi perangkat pelindung jatuh dan angkut serta tenaga kerja. Kemudian ada pasal 4 ayat 1, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan bahwa semua kegiatan bekerja pada ketinggian yang menjadi tanggung jawabnya telah direncanakan dengan tepat, dilakukan dengan cara yang aman, dan diawasi. Selanjutnya ada pasal 5 ayat 2, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan bahwa pekerja pada ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dilakukan jika pekerjaan dimaksud tidak dapat dilakukan di lantai dasar. Selanjutnya ada pasal 7 ayat 1, yaitu setiap pengusaha dan atau pengurus wajib memasang perangkat pembatasan daerah kerja untuk mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan. Pasal 8 ayat 1, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Selanjutnya ada pasal 9 ayat 1, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib membuat rencana tanggap darurat secara tertulis. Pasal 10 ayat 1, pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan serta melaksanakan teknik bekerja aman untuk mencegah tenaga kerja jatuh atau mengurangi dampak jatuh dari ketinggian. Kemudian ada pasal 15 ayat 1, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan pekerjaan pada ketinggian yang menggunakan perancah atau tangga memenuhi persyaratan K3. Selanjutnya ada pasal 21 ayat 1, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib menyediakan APD secara cuma-cuma dan memastikan tenaga kerja menggunakan APD yang sesuai dalam melakukan pekerjaan pada ketinggian. Pasal 31, pengusaha dan atau pengurus wajib menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang di bidang K3 dalam pekerjaan dalam ketinggian. Pasal 41, pengusaha dan atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sekian pemaparan mengenai penanggulangan kebakaran dan juga bekerja ketinggian dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.